Kalian tahu nggak kalau antibiotik itu ditemukan atas kesalahan seorang ilmuwan? Gimana ceritanya? Jadi gini, tahun 1928 ada seorang ilmuwan asal Inggris bernama Alexander Fleming. Kerjanya ya seperti ilmuwan pada umumnya, meneliti bakteri, mainan mikroskop, dan lain sebagainya. Satu hari dia pergi liburan sebentar dan ninggalin beberapa cawan Petri. Kalian kalau nggak tahu cawan Petri, ini ada gambarnya yang berisi koloni bakteri Staphylococcus di atas meja lab. Nggak ditutup rapat, nggak diberesin, pokoknya ditinggalin gitu aja. Tapi begitu dia balik, dia kaget. Di salah satu cawan itu tumbuh jamur aneh, kayak noda putih kebiruan gitu. Tapi yang lebih aneh lagi, bakteri di sekitar jamur itu mati. Kayak ada semacam zona mati melingkar di sekitar jamur tersebut. Buat orang biasa, mungkin itu langsung dibuang, dianggap kontaminasi, terus lanjut kerja. Tapi Fleming bukan orang biasa. Dia mikir, loh, ini jamur apaan? Kenapa bisa bunuh bakteri di sekitarnya? Dan dari situ, dia mulai ngejar jawabannya. Fleming perhatiin jamur aneh yang tumbuh di cawan Petri bekas eksperimen. Tapi bukan sekedar jamur biasa. Dia sadar, bakteri di sekitarnya malah mati. Loh, ini jamur kayaknya ngeluarin sesuatu deh. Dari situlah dia mulai meneliti lebih dalam. Setelah serangkaian eksperimen, akhirnya Fleming berhasil mengisolasi zat aktif dari jamur itu. Dan dia ngasih nama senyawa itu penisilin. Uniknya, penisilin ini bisa membunuh banyak bakteri berbahaya, tapi nggak nyentuh sel sehat manusia. Ya kayak tameng buat diri kita lah ya. Sebelumnya, luka kecil bisa jadi penyebab kematian karena infeksi. Tapi sekarang ada senjata baru. Tapi bro, masalahnya produksi penisilin itu ribet banget. Fleming sendiri nggak sempet bawa penemuannya ke tahap produksi massal. Sampai akhirnya lebih dari 10 tahun kemudian, mereka, Howard Florey, ya gitulah bacanya, dan Ernest Chain berhasil ngedevelop penisilin jadi obat yang bisa diproduksi massal. Dan boom, pas Perang Dunia Kedua, penisilin jadi penyelamat jutaan tentara dari infeksi luka, diproduksi besar-besaran, dan bikin angka kematian karena infeksi langsung drop. Akhirnya penisilin jadi awal dari era antibiotik. Setelah itu, ilmuwan berlomba-lomba nyari senyawa baru yang bisa ngebunuh bakteri lain. Dan hasilnya, datanglah antibiotik hebat lain seperti streptomycin, tetracycline, erythromycin, dan banyak lagi. Dunia medis berubah total. Penyakit yang dulu mematikan, sekarang jadi penyakit biasa. Tapi, masalah baru muncul. Manusia mulai terlalu bergantung sama antibiotik. Banyak orang minum antibiotik bahkan buat flu biasa. Padahal flu disebabkan virus, bukan bakteri. Hasilnya, bakteri jadi kebal. Mereka bermutasi, muncullah istilah yang serem banget, superbug. Bakteri yang kebal terhadap hampir semua antibiotik. Di beberapa rumah sakit, infeksi dari superbug ini udah kayak mimpi buruk. Obat biasa nggak mempan. Pasien bisa meninggal cuma karena infeksi kecil. Tapi itu baru awal, superbug makin kuat. Apa kita udah kehabisan obat? Oke guys, sampai sini dulu ya. Soal superbug, kita lanjut part 2 ya minggu depan. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.